Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RC Channel. Kali ini saya ingin berbagi info yang sedang viral di Hong Kong. Ada 3 berita yang ingin saya bagikan teman-teman. Langsung saja, yang pertama, Presiden Hong Kong bagi-bagi 500.000 tiket pesawat gratis teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin keluarga, saudara, suami, anak atau teman-teman dekatnya mau ke Hong Kong, ini Presiden Hong Kong mau bagi-bagi tiket gratis dalam rangka memajukan wisata Hong Kong sebanyak 500.000 tiket. Kita baca beritanya ya teman-teman. Hong Kong akan membagikan 500.000 tiket pesawat gratis lewat kampanye Hello Hong Kong sebagai upaya merayu wisatawan asing untuk berkunjung. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Hong Kong telah mencabut pembatasan perjalanan termasuk isolasi saat kedatangan. Kampanye berupa pemberian 500.000 tiket pesawat gratis akan dibagikan pada Maret hingga 6 bulan ke depan. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee meluncurkan kampanye Hello Hong Kong senilai 2 miliar atau 3,8 triliun untuk pemberian tiket penerbangan yang dimulai pada 1 Maret. Paket bantuan pemerintah itu akan diberikan kepada maskapai penerbangan untuk mengurangi tekanan likuiditas mereka. Adapun tiket pesawat gratis tersebut akan diberikan melalui 3 maskapai penerbangan, yaitu Cathay Pacific, Hong Kong Express, dan Hong Kong Airlines. Wah, teman-teman, bagaimana, minat enggak keluarganya berkunjung ke sini? Selain tiket gratis, pihaknya akan melakukan undian berhadiah skala besar dan menawarkan pola buy one get one lewat sejumlah games. Meskipun kami hanya membagikan 500.000 tiket pesawat, kami yakin ini akan mendatangkan lebih dari 1,5 juta turis masuk, ujarnya. Lebih lanjut, otoritas Hong Kong akan menawarkan voucher khusus mencapai 1 juta voucher. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Senilai lebih dari $100 Hong Kong untuk diskon untuk makanan, minuman, transportasi, hotel, retail, dan atraksi. Jadi itu bentuknya berupa voucher $100 ya teman-teman. Selain tiket gratis tadi, itu voucher itu bisa ditukar dengan makanan, minuman, atau sejenisnya ya. Bisa ditukar di restoran, kemudian supermarket. Nah, untuk tiket gratisnya itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman silakan aja cek di Google ya. Presiden Hong Kong bagi-bagi tiket gratis 500.000 begitu. Nanti keluar di Google itu sudah ada ya lengkapnya teman-teman, cara bookingnya dan persyaratan apa aja yang harus dipenuhi. Baiklah, sekarang kita lanjut ke berita yang kedua. Baiklah, kita lanjut teman-teman, berita yang kedua, yaitu seperti kita ketahui, Hong Kong adalah salah satu negara yang paling ketat ketika ada COVID-19. Nah, karena dianggapnya COVID-19 ini kasusnya sudah mulai menurun atau membaik, maka mulai bulan Maret, pemerintah membolehkan warganya melepas masker. Mari kita baca beritanya. Penasihat pemerintah Hong Kong, Yuen Kwok Yung, hari ini mengatakan bahwa waktu terbaik bagi Hong Kong untuk mencabut mandat masker adalah akhir Maret hingga April 2023 dan memperingatkan era pasca masker yang menyakitkan dengan kemungkinan melonjaknya infeksi flu yang menghilang selama 3 tahun. Yuen menjelaskan bahwa suhu minimum akan lebih dari 20 derajat Celcius pada saat itu, dan virus corona tidak dapat bertahan lama di lingkungan seperti itu. Tubuh manusia cenderung tidak mengalami radang dan gejala lainnya. Berbicara di program radio hari ini, Yuen juga mengatakan Hong Kong dapat memperkuat penghalang kekebalannya di masyarakat dengan membiarkan penyebaran COVID dan penyakit pernapasan atau lainnya di musim panas dan mencegah sistem perawatan kesehatan runtuh di musim dingin karena wabah yang serius. Ya, semoga aja beneran ya teman-teman, mulai bulan besok kita sudah boleh lepas masker. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke berita yang ketiga. Kita lanjut ke berita yang ketiga ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat Kartika Puspitasari, ini kasusnya terjadi pada tahun 2013 ya teman-teman. Akan saya bacakan lagi supaya teman-teman ingat. Masih ingat Kartika Puspitasari, PRT migran asal Indonesia yang pernah bekerja di Hong Kong selama 2 tahun 3 bulan dari 2010 sampai 2012 dan menjadi korban penyiksaan ekstrim oleh kedua majikannya. Kasusnya menjadi berita di media-media lokal pada 2013. Setelah suaminya meninggal, ini cerita awal-awalnya ya. Setelah suaminya meninggal, Kartika yang mempunyai 1 anak memutuskan merantau. Dia pertama bekerja di Singapura dan kemudian ke Hong Kong. Dia bekerja pada keluarga di Tai Po yang terdiri dari 5 orang, 2 dewasa dan 3 anak kecil. 3 bulan pertama bekerja, perlakuan majikan masih normal, tapi dia sudah dilarang libur dan tidak digaji. Tapi setelah itu kedua majikan mulai menyiksanya secara fisik dan mental serta tidak memberi hak-haknya sebagai berikut. Hanya diberi makan makanan sisa 3 kali dalam seminggu. Wah, ini benar-benar di luar manusiawi banget ya teman-teman.
Diperbolehkan mandi 1-2 kali dalam seminggu. Rambut dipotong paksa dengan alasan ada kutu. Beberapa bagian tubuh sering dipukuli dengan hanger sepatu, setrika panas, dan rantai sepeda. Kepala dan wajah sering dibenturkan ke tembok dan bathtub. Dilukai dengan cutter beberapa kali hingga berdarah dan tidak pernah diberi obat. Setiap malam dipaksa tidur di atas toilet dalam posisi duduk sementara, pinggang dan pergelangan tangannya diikat dengan pengikat kabel. Setiap kedua majikan keluar rumah, maka tangan dan kakinya diikat di kursi dengan pengikat kabel. Dipaksa memakai baju anak umur 5 tahun dan kantong plastik sampah sebagai baju setiap hari. Dilarang minum air rebus dan jika haus maka diberi sedikit air keran dan air flash toilet. Tidak diberi libur sama sekali, tidak diberi gaji sama sekali, diancam akan dibunuh, paspor, kontrak kerja, dan baju ditahan, dan kemudian dibuang oleh majikan. Ini majikannya kayaknya bukan manusia ya teman-teman. Bisa kebayang gak sih tersiksanya? Kita alhamdulillah ya diberi majikan, kalau misalnya pelit, cerewet, tapi masih digaji tiap bulan, walaupun nyuri-nyuri kita masih bisa makan, masih bisa beli sendiri ya. Ibaratnya misalnya cuma merebus mie atau menyeduh susu masih boleh, itu alhamdulillah ya teman-teman. Ini gimana sih? Bayangin aja sih kalau majikannya liburan ke Jepang, ke Thailand, pembantunya tuh diikat di kursi dengan kabel gini, nggak dikasih pampers ya. Terus dia tuh selama di situ nggak pernah pakai baju, pakainya tuh kantong plastik sampah karena bajunya tuh dibuang ya. Mungkin dia tuh sengaja baju pembantunya tuh telanjang supaya kalau mau kabur berpikir 2 kali gitu. Nanti kan disangka orang gila nggak pakai baju gitu ya. Nah, Kartika tidak punya teman dan tidak pernah berhubungan dengan siapapun termasuk keluarganya di Indonesia. Dia tidak bisa melapor atau mencari pertolongan karena tidak mempunyai HP. Setahun bekerja, Kartika berusaha melarikan diri, tapi ketahuan sehingga perlakuan kedua majikan semakin memburuk lagi. Nah, bulan Oktober 2012, majikan dan keluarganya berlibur ke Thailand selama 5 hari. Sebelum pergi, mereka mengikat Kartika di kursi di ruang tamu dan tidak memberi air dan makanan sama sekali. Ketika itu, dia dipaksa memakai plastik sampah sebagai baju dan pampers agar tidak perlu ke kamar mandi. Ini benar-benar binatang ya teman-teman. Dalam kesempatan tersebut, Kartika berjuang membebaskan diri dari ikatan. Setelah terbebas, dia keluar rumah dan bertemu dengan pekerja Indonesia. Dia dibantu mendatangi kantor KJRI, kasusnya dilaporkan ke polisi hingga dipersidangkan pada tahun 2013. Kedua majikan, Tai Chi Wai, 42 tahun, dan istrinya Catherine Auyuk San, 41 tahun, dinyatakan bersalah dan masing-masing dihukum 3,5 tahun dan 5,5 tahun penjara. Sebenarnya ini terlalu ringan ya teman-teman, harusnya seumur hidup ya. Akan tetapi sayangnya ketika Kartika menuntut hak-hak atas gaji, libur, dan hak-hak lain di kontrak kerja lain yang tidak dibayarkan, pengadilan tribunal tidak mengabulkan dan dia dinyatakan kalah. Tahun 2014, Kartika pulang ke Indonesia. Ketika kasus Erwiana marak, pengurus jaringan buruh migran Indonesia dan Mission for Migrant Worker mengunjungi Kartika untuk mengecek kondisinya dan menjelaskan haknya atas menuntut ganti rugi atas luka-luka, trauma, kehilangan pendapatan. Kartika bersedia menuntut kompensasi dibantu oleh Mission. Ya, bersyukur banget ya untuk semua organisasi yang selalu membantu, menolong, mendampingi mbak-mbak yang sedang terkena masalah. Alhamdulillah bersyukur banget, terima kasih banget ya. Semoga para pengurus organisasi ini selalu disehatkan ya, sehingga terus bisa berbagi kebaikan. Nah, namun karena kedua majikan menolak membayar, maka kasus dibawa ke persidangan. Setelah tertunda 2 kali karena pandemi COVID-19, akhirnya persidangan digelar di District Court di Wan Chai pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Kartika dihadirkan untuk memberi kesaksian. Kasus Kartika dan Erwiana adalah bukti kegagalan pemerintah Hong Kong dan Indonesia. Nah, akhirnya konon kabarnya ya teman-teman, ini sidangnya itu menang. Jadi pemerintah Hong Kong itu akan menyanggupi ya, mengiyakan itu membayar kompensasi dendanya sebesar, teman-teman bisa cari saja ya beritanya, di Google juga ada, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, Kartika Puspitasari TKW Hongkong yang dianiaya majikan. Jadi dia itu sudah menang dan akan menerima biaya kompensasi ya. Kita ikut berbahagia ya teman-teman, alhamdulillah ya. Baiklah teman-teman, 3 berita ini yang sedang viral di Hong Kong, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Tunggu saja video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.